Salsabila Putri Susanti dari SMK Negeri 20 Jakarta. Hari ini saya akan membahas tentang gimana sih keadaan konsumsi masyarakat di era pandemi kali ini. Simak terus videonya ya. COVID-19 merubah kehidupan kita. Dalam situasi ini, kita lebih memilih untuk berdiam di rumah dibanding dengan berpergian. Social distancing juga membuat kita banyak menghabiskan waktu di ruang digital, baik untuk bekerja, berkomunikasi, belanja, atau sekadar mencari hiburan. Adanya pandemi tak bisa dipungkiri berdampak pada kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Hal ini tentunya juga berpengaruh pada tingkat penjualan bisnis. Ada beberapa kategori produk yang mengalami peningkatan permintaan secara drastis, sementara sejumlah kategori lainnya mengalami penurunan. Dampak pandemi COVID-19 pada kondisi ekonomi masyarakat membuat konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja. Menurut laporan MC Kinsey, terdapat sebesar 83% konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, dan 63% konsumen mengurangi pengeluaran. Rata-rata konsumen mengurangi pengeluaran dalam seluruh kategori produk, kecuali kebutuhan rumah tangga, seperti bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, produk perawatan pribadi, dan hiburan dalam rumah. Untuk mengetahui perubahan konsumsi masyarakat sebelum adanya virus COVID-19 dan setelah adanya COVID-19. Konsumsi secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan manusia. Pengertian konsumsi dalam Islam sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap hal yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dalam ekonomi konvensional terdapat dalam tujuan konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong." Hadis riwayat Nasa'i. Baik, saya akan melakukan sesi wawancara bersama dengan narasumber saya, Ibu Santi. Maaf Bu mengganggu waktunya sebentar, saya ingin melakukan wawancara. Boleh tanya Bu, berapa pendapatan Ibu sebelum adanya COVID? UMR Nominalnya? kurang lebihnya 4.300.000. Pengeluaran Ibu sebelum adanya COVID apa aja dan berapa? Ya paling untuk keperluan sekolah hanya untuk ongkos dan beberapa buku tambahan aja. Sama untuk rumah ya seperti biasa, sandang pangan aja untuk makan, kebutuhan sehari-hari, listrik, gitu-gitu aja. Kurang lebih berapa ya Bu itu nominalnya? Kurang lebih ya untuk ongkos anak itu kurang lebih 700 saja cukup per bulan. Kalau itu keperluan rumah? Untuk keperluan rumah, kalau listrik itu sekitar 350, dan makan itu relatif ya, kurang lebihnya berapa ya, 2 juta lah. Baik Bu, sekarang kan adanya virus COVID, apa ada perubahan dari pendapatan dan pengeluaran? Kalau pendapatan enggak ada perubahan. Kalau pengeluaran? Kalau pengeluaran iya, jadi ada tambahan di pengeluaran, khususnya buat sekolah ya. Kalau buat sekolah kan kita ada tambahan untuk pasang wifi. Terusnya karena materi-materi dari buku paket itu kurang jelas, kita jadinya tambah lagi buku-buku tambahan untuk melengkapin anak supaya materinya dapet. Sama ya itu untuk anak sekolah ada tambahannya di situ aja sih. Berapa ya Bu kira-kira itu nominalnya? Ya tambahannya ya itu untuk paketan wifi aja sekitar 400-an, tambah buku-buku dan lain-lainnya ya kurang lebih 700-an jadinya sama wifi tadi. Karena kan
ongkos anak udah dialokasikan ke tadi wifi tadi. Baik Bu, dari kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi apa ya Bu kira-kira? Maksudnya apa nih? Yang mempengaruhi pengeluaran sebelum adanya COVID dan setelah adanya COVID. Ya kalau itu kayak tadi tuh, kalau untuk anak belajar kan karena sekarang dia tidak ke sekolah, jadi harus butuh paket data kan. Paket data itu kan kadang-kadang bermasalah, atau dia pergi ke luar rumah, dia harus juga beli paketan yang sendiri, jadinya tidak siap-siapnya kita alokasiin banyak penuhnya ya di data itu buat sekolah mah. Solusinya apa Bu kira-kira? Solusinya ya karena itu buat pendidikan anak-anak dan penting, solusinya ya harus kita ambil dari budget untuk makan keperluan sehari-hari, ya diperkecil untuk cukupin kebutuhan sekolah itu. Terus kalau sesudah COVID ada perubahan di kebutuhan rumah nggak Bu? Pengeluaran untuk kebutuhan rumah ya iya berubah, karena kita untuk menunjang, yang pertama itu untuk ya kepentingan proses belajar mengajar anak dulu. Jadi kalau misalnya karena yang utamanya di situ, jadinya kita ada perubahan di misalnya agak mempersedikit untuk uang belanja yang harusnya tadinya sehari 70.000, jadi budgetnya kita kurangin menjadi 50.000 per hari, karena untuk kebutuhan listrik menjadi bertambah karena anak-anak semuanya kan di rumah, jadi dia untuk nyetel TV, untuk ngecas laptop dan lain-lain. Jadi sekarang untuk biaya listrik setelah ada COVID malah semakin membesar. Yang tadinya tidak ada COVID 350, sekarang bisa 400 lebih, 450 sampai kisaran 500. Jadinya karena budget pendapatannya sama, pengeluarannya yang lain ada tambahan, ya jadi kita muter di mana yang kita harus kurangin. Jadi ya paling bisa ya di menu, di pengeluaran harian seperti makan. Baik, itulah tadi wawancara saya bersama dengan Ibu Santi mengenai pengeluaran dan pendapatan sebelum adanya COVID dan setelah adanya COVID. Kesimpulan dari pembahasan di atas ialah bahwa wabah COVID-19 sangat berpengaruh bagi kehidupan konsumsi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sebagai konsumen, kita harus lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan ekonomi pada masa pandemi corona seperti ini. Sarannya yaitu, tetaplah di rumah, jangan bepergian jika tidak terlalu penting, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.